Çuvalları oradan geri çekiyorlar. En başa dönüyoruz. Mahsara uzadıkça zayiatımız artıyor. Raja pun marah dan berbicara. Musim dingin akan tiba pasaku. Pengepungan berlangsung lama dan korban meningkat. Tangan kita terikat. Dan kita hanya putus asa. Apakah begitu? Biz elimiz kolumuz bağlı naçar kaldık, öyle mi? Seorang pelayan minuman yang sedang berada di sana mendengar perbincangan itu, lalu tiba-tiba berbicara. Pohon kurma, rajaku. Pohon kurma. Hurmalar. Hurmalar hünkârım. Mendengar itu, Yusuf menjadi marah. Apa yang kamu bicarakan? Kami sedang membicarakan perang di sini. Beraninya dirimu keluar. Sırası mı şimdi? O ne cüret? Çık dışarı. Pelayan pun menjawab, maafkan aku pasah, aku punya ide untuk menyeberangi parit. Biarkan aku menjelaskannya. Hendekleri geçmek için bir fikrim var. Müsaade buyurun izah edeyim. Raja pun mempersilahkan pelayan itu menjelaskannya. Pelayan pun berkata, di sini ada begitu banyak pohon kurma. Jika kita tutup jalan tikus dengan pohon kurma, maka tanah akan menumpuk dan menutup parit itu. Dan kita bisa maju ke kastil. Biz de bu şekilde kaleye ilerlemiş oluruz. Bayram Pasa pun menjawab, itu bisa saja bekerja. Tentu saja, jika kamu menganggap itu cocok rajaku. Raja pun menjawab, baiklah, lakukanlah dengan segera. Raja pun menatap pelayan itu, kemudian tersenyum. Raja mungkin merasa kagum atas ide dari seorang pelayan. Yüce padişahımızındır. Kembali ke istana, Lalejar masuk bersama dua orang aga. Hünkârımız bunu size yok. Lalejar lalu berbicara, Sultana, Raja mengirimkan ini padamu. Qasem pun bertanya, apa itu? Lalejar lalu menyuruh aga itu untuk menunjukkannya. Dan itu adalah kepala dari Emir Celebi, dokter kepala dari Raja. Qasem pun segera mengusir mereka keluar dari ruangannya. Qasem kemudian berkata, Sinem Pasa telah merencanakan segalanya ketika dia merekomendasikan Emir Celebi. Dia ingin membuat kami saling menyerang satu sama lain. Tuhanku, aku tidak berdaya. Bagaimana jika dia marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Ibrahim? Haji pun menjawab, Sultana, jangan khawatir. Kemenkes Pasa bersama pangeran. Dia akan selalu waspada. Percayalah padanya. Qasem pun menjawab dengan marah, apakah aku punya pilihan lain, Haji Ah? Başka çarem mi var hacı? Di dalam ruangan Atike, ia nampak sedang membaca surat dengan bersedih. Melek lalu bertanya, Sultana, maafkan atas keingintahuanku. Apa yang ditulis oleh raja di sana? Atike pun menjawab, dia memperingatkan aku untuk melawan Valide, karena Valideku telah mencoba untuk membunuhnya. Sama seperti yang telah dilakukannya pada Silahtar dan Faria di masa lalu. Melek pun berkata, jadi itu memang benar. Faria Sultana dan Silahtar Pasa telah dibunuh. Atike pun mengangguk. Kembali kepada Raja. Raja pun menjadi penasaran dengan pelayan itu. Raja bertanya, siapa namamu? Pelayan menjawab, Osman rajaku. Mereka memanggilku dengan sebutan Osman Muda karena umurku. Raja pun berkata, jadi mereka memanggilmu dengan Osman Muda. Bagus sekali. Nama dari dinastiku dan almarhum dari kakakku. Dia masih sangat muda, sama sepertimu ketika dia naik tahta dan ketika dia terbunuh. Osman pun menjawab, semoga jiwanya tenang. Cennet olsun. Amin. Nerelisin sen? Nereden geldin buraya? Raja bertanya lagi, dari mana kamu berasal? Osman pun menjawab, aku dari Aksarai rajaku. Aku bergabung menjadi sukarelawan dalam kampanye ini rajaku. Raja pun berkata, kamu sangat berani dan pintar. Mungkin jalannya kampanye akan berubah berkat dirimu. Osman Muda, buatlah permintaanmu. Osman pun menjawab,
Aku hanya punya satu permintaan rajaku, di mana mati sebagai martir. Biarkan aku bergabung dalam penyerangan. Saat kamu menaklukkan Baghdad, biarkan aku mati secara terhormat untukmu. Ben de uğrunuza can verme şerefine nail olayım. Raja pun sangat terkesan dan terharu mendengar jawaban Osman. Raja berkata, "Apalah Baghdad itu, Osman? Kamu telah menaklukkan hatiku. Aku ingin kamu hidup dan tidak mati. Kamu bisa bertarung nanti demi diriku." Bağdat ne ki Osman? Sen benim gönlümü fethettin. Cenk edersin. Gücüm kuvvetim yerindedir. Namun Osman menjawab, "Jangan memikirkan umurku. Aku kuat. Aku akan mengalahkan naga Persia." Acem ejderhası duramaz karşımda. Raja pun tersenyum, lalu berkata, "Osman muda, selama pria pemberani seperti dirimu hadir, maka negara ini tidak akan pernah jatuh." Bu devletin sırtı yere gelmez evelallah. Kembali ke istana, Qasem dan Haji sedang akan berjalan meninggalkan istana. Qasem pun berkata, "Siapa yang tahu apa yang dipikirkan oleh Sultan Murad? Kita harus memastikan keselamatan Ibrahim ketika mereka kembali." Haji pun berkata, "Sultana, Halil Pasha berada di dalam penjara." Qasem pun menjawab, "Kita akan mengeluarkannya sebelum raja kembali. Kita harus membuat langkah lainnya." Haji pun bertanya, "Apa langkah lainnya?" Qasem pun menjawab, "Kita akan pergi ke yayasanku. Para pejabat telah menunggu di sana. Urusan negara sudah menumpuk." Tiba-tiba Melek menghampiri Qasem. Valide Sultanım. Melek pun berbicara, "Valide Sultana, aku kira kamu akan meninggalkan harem." Haji pun berkata, "Siapa dirimu?" Bertanya pada seorang Valide Sultan. "Menyingkirlah." Hesap mı verecek hatun? Hı? Çekil önümüzden. Namun Melek menjawab, "Maafkan aku sultanaku, tapi kamu tidak diizinkan untuk pergi." Haji pun kembali berbicara, "Apa maksudmu? Apakah kamu punya permintaan untuk mati?" Ancak saraydan çıkmanız yasak. Ne diyorsun hatun sen? Canına mı susadın sen? Melek menjawab, "Ini adalah perintah dari Atike Sultan." Qasem pun terdiam. Sultanımızın kati emri var. Singkatnya, Qasem pun segera menemui Atike. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı yitirdin? Dengan marah, Qasem berkata, "Apa maksudmu? Apakah kamu sudah kehilangan akal pikiranmu? Siapa dirimu berani melarangku?" Sen kim oluyorsun da bana yasak koyuyorsun?